بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Masyaallah muslimin wal muslimat, ikhwan dan akhwat, bapak-bapak dan ibu-ibu dan juga mas-mas dan juga serta mbak-mbak yang semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas hidayah yang Allah berikan, atas banyak nikmat yang sudah Allah limpahkan kepada kita, atas karunia yang begitu melimpah, sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hari ini dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sempurna. Meskipun di sana sini kita masih ada kekurangan, ya, di situ dan di sini kita ada kekurangan, tetapi tetap pada hari itu meskipun kita masih banyak kekurangan, tapi Allah sudah berikan kita keadaan yang sempurna, keadaan yang baik, yang mungkin tidak dirasakan oleh sebagian kaum muslimin atau sebagian orang yang berada di sekitar kita. Maka dari itu, kalau kita mendapatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyak, kita mohon kepada Allah juga, kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijadikan orang yang tidak lalai terhadap nikmat-nikmat yang ada. Karena biasanya pada umumnya orang-orang yang dia itu memiliki banyak nikmat, semakin banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, maka dia menjadi orang yang semakin lalai. Ini pada umumnya. Semakin banyak karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dirinya, biasanya orang-orang itu semakin lupa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita ucapkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, kepada para sahabatnya, para tabi'in, serta orang-orang yang mengikuti sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai mana bu pembahasan terakhir, Bu? Halaman 25, betul ya? Yang punya bukunya dari kitab 3 landasan Islam utama, kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab Syarah Al-Usul Al-Thalatha yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Pada pertemuan terakhir kita masuk atau berhenti pada poin yang keempat dari 4 hal yang wajib dipelajari, yaitu tentang masalah bersabar. Itu pada pertemuan lalu, yang dimana sabar itu secara makna bahasa ialah menahan diri. Ya, kalau secara bahasa istilahnya menahan diri dari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sabar itu ada 3 jenisnya. Apa saja kemarin, Bu? Sabar dalam
ketaatan kepada Allah. Yang kedua apa? Sabar di dalam menjauhi larangan Allah. Terus yang ketiga, sabar dalam menjalani takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sekarang kita masuk perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dulu. Apa sih dalilnya? Kata beliau ya, apa dalilnya? Ini kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. Apa dalil tentang wajibnya kita mempelajari 4 hal? Apa saja 4 hal kemarin itu? Ayo, apa aja 4 hal itu? Sabar itu salah satunya. Sebelum sabar ada 3. Apa itu? Ini lupa. Yaitu apa? Berilmu. Kemudian apa? Beramal. Kemudian yang ketiga apa? Berdakwah. Yang keempat apa? Baru sadar. Ya. Jadi berilmu, beramal tentang apa yang diilmui, berdakwah, kemudian apa? Bersabar. Nah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala di dalam kitabnya Al-Usul Al-Thalatha, beliau membawakan dalil. Apa sih dalil dari semua ini? Kok kita harus tahu? Ya. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah mengatakan, "Wad-dalilu qauluhu ta'ala." Dalilnya ialah firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Ashr ayat yang ke-1 sampai yang ke-3. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wal 'ashr." Wal 'ashr ini sebagian ulama mengatakan bahwasanya wal 'ashr itu demi waktu asar. Ya. Sebagian ulama mengatakan apa? Demi waktu asar. Sebagian ulama lagi menafsirkan bahwasanya wal 'ashr ini maknanya adalah demi masa atau demi waktu secara apa? Umum. Ya. Innal insana lafi khusrin. Di ayat yang kedua, kata Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya manusia itu berada dalam keadaan yang merugi. Kemudian kata Allah di ayat yang ketiga, illal ladzina amanu, kecuali lihat, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Wa amilus sholihati, dan juga apa? Dan kecuali orang-orang yang apa? Mengamalkan amalan sholih. Wa tawassaw bil haqqi, dan yang ketiga yaitu apa? Saling menasihati di antara perkara tentang perkara kesabaran, tentang perkara kebenaran. Wa tawassaw bis-sabr, dan saling menasihati dalam rangka apa? Kesabaran. Lihat. Allah di dalam ayat ini, ya, di dalam ayat ini mengatakan bahwasanya seluruh manusia itu dalam keadaan apa? Kemudian lihat juga, ingat perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ketika mengatakan wajib bagi kita untuk belajar 4 hal. Yang pertama berilmu, yang kedua beramal, yang ketiga apa? Berdakwah, yang keempat apa? Sabar. Itu terangkum semuanya di ayat yang keberapa jadinya? Ayat yang ketiga. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Orang tidak bisa beriman kalau dia tidak apa? Berilmu. Karena keimanan itu butuh tentang apa? Ilmu. Apalagi masalah keimanan itu adalah masalah apa? Perkara yang gaib. Panjenengan beriman tidak sama Allah? Beriman. Ya apa berimannya kepada Allah? Ya percaya aja. Sebagian orang hanya demikian. Ya. Ini perkara yang gaib. Panjenengan percaya enggak kalau malaikat Jibril itu punya 600 sayap? Yang dimana satu sayap itu menutupi apa? Menutupi ufuk timur dan ufuk barat. Percaya? Ini perkara-perkara yang gaib. Itu semua butuh apa? Butuh ilmu. Kemudian kedua, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, di antara perkara hal yang harus terjadi setelah berilmu yaitu apa? Beramal. Beramal ini terangkum dalam ayat Allah Subhanahu wa taala di ayat surat Al-Asr yang ketiga juga, illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat. Yaitu apa? Dan orang-orang yang mengamalkan amalan sholih. Kemudian yang ketiga, wa tawassaw bil haqqi, dan saling menasihati tentang perkara kebenaran. Maknanya apa? Jadi mendakwakan tentang perkara kebenaran, kita saling menasihati.
Ketika seseorang mendakwahi kebenaran, ya, ketika seseorang menasihati dengan hadis, dengan Al-Quran, ya, dengan perkataan para ulama, perkataan para sahabat radhiyallahu alaihim jami'an, maka sesungguhnya seseorang itu sedang mendakwakan apa? Kebenaran. Dan juga di akhir ayat kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr." Dan saling menasihati di antara tentang perkara kesabaran. Baik. Sekarang kita baca syarahnya. Perhatikan di sini. Ibu sudah pegang bukunya ya? Sudah ya? Qauluhu, perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, wa dalilu, yaitu dalilnya, perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mengatakan dalilnya adalah ay ala hadhihi al-maratib al-arba'i qauluhu ta'ala wal 'ashri. Perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang mengatakan dalilnya ialah maksudnya dalil dari 4 tingkatan yang harus kita pelajari tadi. Tadi awal dulu sebelum sudah sejauh ini, yaitu kita belajar apa? Ada 4 hal yang harus dipelajari. Maksud dari kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ialah apa? Dalilnya itu maksudnya apa? Dalil dari 4 hal yang harus kita pelajari itu terdapat di dalam apa? Surat Al-Ashr ayat yang ke-1 sampai ke berapa? Ke-3. Terutama di ayat yang ke berapa? Ke-3. Perhatikan di sini. Aqsamallahu ta'ala fi hadhihi surati bil 'ashri alladhi huwa ad-dahr wa huwa mahallul hawadith min khairin wa syarri. Allah Subhanahu wa taala bersumber di dalam surat ini, yaitu dengan Al-Ashr, dengan waktu yang dimana huwa ad-dahr, yang dimana waktu itu adalah ruang yang di situ terjadi seluruh kejadian, baik kejadian yang baik ataupun kejadian yang buruk. Di dalam surat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan apa? Dengan waktu, yang dimana pada waktu yang Allah berikan itu terjadi kehidupan manusia, entah itu perkara yang baik atau perkara yang buruk, terjadi di mana? Di waktu. Kita Pak Bu sama-sama punya 24 jam. Betul tidak? Betul. Waktu saya dan waktu jenengan sama tidak? Sama. Waktu kita sama salah satu kebab berbeda enggak Pak? Tahu Pak? Ada kebab yang tulisannya buka 25 jam. Saya itu sampai heran dulu Pak ya. Saya tidak bisa sebut merek Bu ya. Saya ketika lewat itu, ibu-ibu perhatikan ya, ketika melihat kebab di daerah saya, pada daerah mana, itu subhanallah saya kaget. Loh, buka 25 jam. Saya mikir 1 jamnya di mana? Saya kering-kering kepala ya. Perhatikan, saya sama jenengan punya waktu sama-sama 24 jam. Kita dengan Rasulullah SAW juga punya waktu sama-sama 24 jam. Kita dengan para sahabat punya waktu sama-sama 24 jam. Kita dengan para ulama juga punya waktu sama-sama berapa? 24 jam. Tapi berbeda tidak pemanfaatan waktunya? Berbeda. Waktu mereka jauh dan sangat jauh lebih berkah daripada dengan apa? Kehidupan kita sekarang. Betul apa tidak? Betul Pak. Bapak tahu Pak, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam satu perjalanan safar itu bisa beliau menulis satu kitab. Kalau tidak salah ya, di antara kitab yang beliau tulis ketika perjalanan safar itu kitab Zadul Ma'ad. Pak pernah dengar itu? Zadul Ma'ad itu artinya bekal di masa mendatang. Beliau nulis ketika safar Pak. Panjenengan safar Surabaya Jakarta nulis apa? Nulis WA. Nulis apa? Nulis pesan. Nulis apa? Nulis ya ini cerita selama perjalanan dibuat orang tua. Tapi tidak ada faedahnya. Ya. Jauh dengan kehidupan apa? Para sahabat, ya, para rasul, kemudian juga para ulama, tentunya kita berbeda. Nah, kemudian perhatikan di sini tentang masalah waktu, ya, tentang masalah waktu. Seseorang itu tidak boleh mencela waktu. Ya, perhatikan. Seseorang ini tidak boleh mencela waktu. Hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan. Di dalam sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan Imam Bukhari dan juga Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah azza wa jalla, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman,
yu'dhini ibnu Adam yasubbu ad-dahra wa ana ad-dahr biyadi al-amru uqallibul laila wan nahara. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis, yu'dhini ibnu Adam, sungguh anak cucu Adam itu sudah mengganggu apa diriku. Lihat Pak, sungguh anak cucu Adam itu sudah menyakiti apa diriku. Kapan itu? Yasubbud dahra wa ana dahr. Ketika anak cucu Adam itu mencela waktu, merendahkan waktu, melecehkan waktu, wa ana dahr, padahal akunya apa yang menguasai waktu. Misalnya, wah iki musim hujan gak enak iki. Sebagian orang begitu kan? Dia ngaku aja. Wah musim hujan ini banjir terus ingin kok apa nih pegirian ini mesti itu masih ada sisa-sisa hujan semalam ya. Sebagian orang meninggal begitu Pak. Apalagi misalkan mohon maaf yang mobilnya habis dicuci, misalnya sore dicuci mobilnya. Wah ini hujan ini wis repot ini. Mending motornya kotor man, metu toko Almira apa kotor man. Itu termasuk mencela waktu Pak. Tidak boleh. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala itu yang mengatur apa waktu. Dan kata-kata yu'dhini, Allah ini yu'dhini ibnu Adam, anak cucu Adam menyakiti diriku, bukan berarti Allah terluka, tidak. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya dirinya ini tersakiti. Ya, ketika kapan? Ketika seorang hamba, ketika seorang manusia itu mengatakan apa? Sesuatu yang dimana dia mencela tentang apa? Waktu. Gak boleh waktu itu dicela. Karena apa? Karena Allah Ta'ala berfirman di sini, wa anad dahr, padahal aku ini pemiliknya apa? Waktu. Panjenengan disediakan waktu 24 jam. Siapa yang memiliki? Allah Subhanahu wa taala. Panjenengan ini alhamdulillah Pak. Di Indonesia tuh puasanya itu kalau biasanya bulan Ramadan itu puasanya standar Pak. Kita puasa berapa jam? Jam 4 sampai jam setengah 6. Berarti 13 jam setengah. Sebagian bumi Pak puasanya 20 jam. Ya apa panjenengan? Iso beda no. Gimana bedakan antara maghrib, isya sama Pak? Subuh. Siangnya panjang Pak. Ya. Bahkan sebagian wilayah itu puasanya 21 jam. Ya. Sebagian negeri. Kita bisa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau naudzubillah sebagian dari mereka, wah aku puasa 20 jam, 1 jam, enak yuk tinggal di Indonesia gitu. Tidak boleh. Kita tidak boleh mencela waktu. Makanya dalam sebagian hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la tasubbud dahra. Janganlah kalian mencela waktu. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la tasubbur riha. Janganlah kalian mencela angin. Ya kan Bu, semalam hujan angin kan? Ya kan enggak? Di sini hujan angin enggak Bu? Kan enggak. Di sini hujan nggak sih tadi malam? Hujan, ada hujan angin. Saya kok pendapatnya beda-beda. Daerah tengah sih. Daerah tengah. Di sini ada hujan angin. Hujan tapi tidak angin. Kejiran kemarin tadi malam hujan angin. Sampai kita orang ini masukkan jemuran. Karena kalau hujan biasa masih bisa tuh angin bus begitu. Jemuran ya basah lagi. Jadi kalau kata orang jatuh katanya orang Surabaya bilang jadi mamel maneh. Percuma dijemur, ya kan? Gak boleh kita mengatakan lantas ya gara-gara angin mau buan termedeni. Ya. Padahal Nabi mengajarkan apa? Kalau ada angin justru kita berdoa meminta kebaikan dan berlindung dari apa? Dari keburukan. Gak boleh kita mencela angin, gak boleh kita mencela waktu, gak boleh kita mencela apa? Hujan. Dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu karena agungnya tentang masalah apa? Waktu. Kemudian ma'asyiral ummahat wal muslimin wal muslimat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kebiasaan mencela waktu itu ialah kebiasaannya orang-orang musyrik. Ya. Kebiasaan mencela waktu, ya. Wah iki wayahe apa bisa? Kalau orang Surabaya, orang-orang Jawa biasanya bilang apa, Bu? Kalau wayahe apa? Ada satu masa itu apa pedus gembel apa namanya, kalau ada kayak misalnya kalau ada orang mau ada bencana di mana di gunung-gunung itu namanya apa Bu? Bapak
bapak saya itu pernah bilang, saya lupa namanya. Pokoknya gitulah. Ini semua dunia bahaya. Kok terus gembel apa? Selain itu apa namanya? Kalau terus gembel itu kan mungkin di Merapi ya. Cuman mungkin tapi ini terus gembel semua dunia. Sebagai itu gitu. Dan boleh kita menjelang waktu. Bagi musim panas ini. Gak enak musim panas ini, siap-siap. Nah, gak bisa. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam sebuah ayat dalam surat Al-Jathiyah. Ya lihat ya, di dalam surat Al-Jathiyah ayat yang ke-24. Ini kebiasaan orang-orang musyrik yang mereka mencela apa? Waktu. Kata Allah Ta'ala berfirman, "Wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr wa ma lahum bidzalika min ilmin inhum illa yadhunnun." Kata Allah Ta'ala berfirman, wa qalu, mereka berkata, ma hiya illa hayatuna dunya, kehidupan ini tidak ada lain kecuali kehidupan apa? Dunia. Namutu wa nahya, kita hidup dan kita apa? Mati. Kemudian kata dia mengatakan, wa ma yuhlikuna illa ad-dahr, dan tidak ada yang membinasakan kita kecuali hanyalah apa? Waktu. Padahal yang menjadikan mereka mati siapa? Allah Subhanahu. Maka dari itu seorang muslim itu dia tidak boleh apa mencela bahwa waktu. Misalnya mengatakan seandainya pada saat itu aku apa tidak kesana, aku nggak mungkin kayak begini. Gak boleh. Seandainya waktu itu saya serius sama ini akhwat ya, saya nggak tahu ternyata dia orang kaya, tapi dia nyamar jadi orang miskin, orang biasa. Aku jadi orang kaya sekarang. Gak boleh mencela waktu. Tak boleh ditambah dengan perkataan apa? Seandainya itu tidak boleh. Ini sudah takdir Allah Subhanahu wa taala untuk kita dan kita harus apa? Menjalani. Ya. Kemudian di dalam ayat kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan, "Fa aqsallallahu bihi ala anna al-insana kullal insani fi khusrin illa man ittasafa bi hadhihi sifati al-arba'." Kemudian kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan, Allah Subhanahu wa taala ya bersumber di dalam ayat ini bahwasanya seluruh manusia itu dalam keadaan merugi. Perhatikan. Seluruh manusia itu dalam keadaan apa? Merugi. Illa man ittasafa bi hadhihi sifati al-arba', kecuali orang-orang yang mereka tersifati ya dengan 4 sifat yang tadi Allah sebutkan di dalam surat apa? Al-Asr. Perlu diketahui, Pak. Manusia itu menjadi merugi karena pada umumnya mereka itu lalai. Manusia itu sering merugi karena mereka apa? Lalai. Kan di antara firman-Nya tadi kata Allah, illal ladzina amanu, kecuali mereka yang beriman wa amilus sholihat. Manusia itu kebanyakan mereka tidak mau beramal soleh karena mereka lalai dari besarnya pahala. Contoh, seseorang tidak terbiasa melakukan salat sunnah rawatib ya, 12 rakaat sehari semalam, yang dimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan barang siapa yang dia salat 12 rakaat sehari semalam, Allah Subhanahu wa taala akan bangunkan apa? Rumah atau istana di surga. Lalai Pak kita dari hadis ini. Akhirnya kita menjadi orang yang apa? Merugi. Kita lalai, kita tidak beriman dengan kenikmatan apa? Surga. Yang dimana Allah Subhanahu wa taala sudah siapkan surga itu luasnya apa? Seluas langit dan bumi. Kita tinggal di bumi Pak. Tapi Allah Subhanahu wa taala luaskan surga, berikan surga dengan seluas apa? Seluas langit dan bumi. Bukan buminya kok, langitnya juga dikasih Pak. Maka dari itu biasanya pada umumnya hal yang membuat kita menjadi merugi atau hal yang membuat kita lalai sehingga kita akhirnya menjadi merugi ialah terjadi pada hal yaitu harta-harta dan juga apa? Anak-anak kita. Orang yang biasanya lalai itu ya biasanya terlalaikan dari harta-harta yang mereka kumpulkan dan dari anak-anak yang mereka apa? Miliki. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Munafiqun. Ini dalil biasanya pada umumnya itu dua hal ini adalah dua hal yang melalaikan. Di dalam surat Al-Munafiqun ayat yang ke-9 kata Allah taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la
tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Apa kata Allah? Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta-harta kalian dan anak-anak kalian melalaikan kalian dari apa? Dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Betul apa tidak, Bu? Seringnya orang mengumpulkan harta sampai apa? Lupa waktu sholat. Iya atau tidak? Iya. Kakak kami bercerita, ya, kan kakak kami itu kerjanya di lantai 17 kalau tidak salah ya. Itu 17 itu masih ada lagi ke atas ya Pak ya. Sebagian dari mereka itu tidak sholat karena apa? Jauh Pak lantainya Pak. Ke bawah itu jauh sehingga males Pak. Tapi mereka kalau kena gempa turunnya cepat Pak. Ibu tahu kemarin kan di Jakarta kan sempat ada gempa itu kan, cepat kan turunnya. Tapi giliran dipanggil azan Pak, sebagian dari mereka masih muslim Pak, mereka tidak sholat. Lalai Pak. Kenapa? Karena mereka sibuk mengumpulkan apa? Harta. Lihat, la tulhikum amwalukum. Jangan sampai harta-harta kalian wa auladukum dan anak-anak kalian an dzikrillah, dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah Taala berfirman, "Wa may yaf'al dzalika fa'ulaika humul khasirun." Perhatikan kata Allah, barang siapa yang melakukan hal demikian, yakni apa? Terus sibuk mengumpulkan harta, sibuk apa? Dengan anak-anaknya. Kalau anak biasanya melalaikan kita gimana, Bu? Gimana, Bu? Anak-anak itu melalaikan kita tuh biasanya gimana? Ayo, contohnya apa? Kita sibuk mencari apa? Mencarikan sekolah-sekolah yang baik. Betul, nggak salah Pak. Mencarikan sekolah yang baik itu betul. Tapi kita sibuk sampai apa? Oh, diikutkan les ini, diikutkan les itu. Tapi apa? Lupa diajari tata cara wudu. Lupa diajari tata cara apa? Sholat. Karena kita bingung Pak. Nanti kalau anak kita mati jadi anak goblok, na'udzubillah. Dari anak yang tidak pintar dalam bidang sains, dalam bidang eksak, kita seakan menjadi orang yang merugi. Tapi kita lupa menanamkan bahwasanya anak-anak kita itu lebih utama ditanamkan tentang masalah apa? Agama Islam. Lalai Pak, gara-gara apa? Anak. Sebagian lagi orang tua, na'udzubillah, demi menuruti hawa nafsu anak. Misalnya pengen ini, pengen itu, bapaknya apa? Mencuri. Ada nggak yang demikian? Ada. Dan terjadi. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, "Wa may yaf'al dzalika." Barang siapa yang melakukan demikian, yakni dia terlalaikan dengan hartanya dan anak-anaknya, apa vonis Allah? Faulaika humul khasirun. Mereka itu adalah orang-orang yang merugi. Berarti pada umumnya kita lalai gara-gara apa? Harta, dan juga gara-gara apa? Anak. Loh iya Bu. Ibu mungkin kalau punya, maaf ya, saya tidak merendahkan, sekaligus saya tidak merendahkan. Misalkan panjenengan punya Grand, seneng nggak motor Grand? Alhamdulillah seneng. Tetapi ketika panjenengan mulai punya Beat, naik lagi punya apa? Vario, wah ini sudah lalai sudah. Terus, apalagi motor baru itu Bu, yang penting ireng, bahannya kudu mengkilat. Nah, sebagian orang sampai orang jeglongan orang bayu ini dihindari siup, kan? Tapi motornya nggak pernah dipakai untuk sholat. Motornya tidak dipakai untuk kajian. Motornya terus hanya dipakai untuk mencari nafkah. Nafkah cuci, nafkah cuci, nafkah cuci, nafkah cuci bengkel tambahan, nafkah cuci bengkel. Cari nafkah cuci terus ke bengkel. Tapi lupa untuk apa? Motornya diajak ke masjid. Motornya dipoles begini sedemikian rupa, dikasih variasi sedemikian rupa. Tapi lupa untuk motornya diajak kemana? Ke masjid. Lalai. Maka dari itu, jangan sampai kita ini karena kita lalai, akhirnya kita ini menjadi orang yang merugi dengan kerugian yang paling hakiki. Apa kerugian yang paling hakiki? Apa Bu? Kerugian yang paling hakiki apa? Apa tahu? Masa nggak tahu? Maksudnya apa? Bapak ya, kerugian yang paling hakiki apa? Nggak ngapa-ngapain. Masuk neraka, itulah kerugian yang paling apa? Hakiki. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-185.
ini Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang orang-orang yang sukses dengan kesuksesan yang hakiki. Lihat, kata Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa pasti akan apa? Mati. Saya mati, panjenengan yang di hadapan saya mati, ibu-ibu juga akan apa? Mati. Suaminya juga akan apa? Mati. Istrinya mati, anaknya mati. Kemudian apa lagi? Teman-temannya mati, gurunya mati, semuanya akan apa? Mati. Kira tinggal ngantri aja. Ngantri jadwal kita. Kita nggak tahu jadwal kita kapan. Bisa jadi saya setelah ngisi di Almira mati. Nggak tahu, Pak. Bisa jadi panjenengan belum keluar dari Almira sudah mati. Banyak, Pak. Yang demikian kita nggak tahu. Kemudian kata Allah, wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamati, dan sesungguhnya pada hari kiamat saja akan disempurnakan pahala, akan diberikan semua pahala, akan diberikan semua balasan, baik pahalanya ataupun dosa-dosa yang akan diberikan. Kemudian kata Allah, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Kata Allah, barang siapa yang dilepaskan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam apa? Surga. Apa kata Allah? Faqad faza. Maka itulah atau maka dialah orang yang beruntung. Berarti kebalikannya, barang siapa yang dimasukkan ke dalam neraka, dijauhkan dari surga, maka dialah orang yang merugi. Paham Bu ya? Di dalam ayat ini saya bilang tadi, ayat ini menceritakan tentang kesuksesan orang yang paling apa? Hakiki. Yaitu apa? Ketika dia dijauhkan dari neraka dan dimasukkan dalam apa? Surga. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Inilah orang yang sukses hakiki. Jadi panjenengan, mohon maaf untuk kita ini ya, meskipun punya jabatan yang tinggi, kalau kita nanti di hari kiamat masuk neraka, maka kita tetap merugi. Kita punya channel searat-arat, kita punya intelijen seabrek-abrek, kita punya telinga di mana-mana, sehingga kita mungkin bisa menggertak orang, bisa merendahkan orang, bisa mematikan harga diri seseorang, kita mungkin memeras dia, kita mungkin punya semua itu. Tapi kalau di akhirat kita nanti tidak bisa masuk surga, maka kita bukan orang yang apa? Beruntung. Tetap merugi yang paling apa? Hakiki. Dan Allah ingatkan, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Apa kata Allah? Kehidupan dunia itu hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Kan sering Pak ya, mohon maaf. Ini bagi orang-orang yang masih memiliki iman di dalam hatinya. Sering kita Pak merasakan, kalau habis maksiat rasanya apa? Rasanya yang menunggu ya. Iya kan Pak? Mohon maaf ya, mohon maaf. Mungkin ada sebagian, saya ada kawan-kawan saya dulu, na'udzubillah ya, saya masih setelah lulus kuliah, setelah lulus SMA kemudian kuliah ya, itu masih sedikit berkomunikasi dengan kawan-kawan SMA. Mohon maaf sekali lagi, mohon maaf. Ada di antara mereka yang masih bermain dengan perempuan. Dia bilang cerita sama saya, apa namanya? Aku nonton baju, aku seneng. Gitu pokoknya. Apalagi sering dengan luar kota Pak dia Pak. Terus saya tanya, rasanya sih cinta. Ya berdua aja jadi. Cuman bu ya apa ngono nih awal nonton bu ya apa ngono. Mana boleh? Sekali saya tidak merendahkan seorang wanita tidak. Lihat, seseorang dia berzina, kesana kemari setiap dia pergi keluar kota, kesana kemari dia berzina. Tapi ujungnya sama. Makanya kenikmatan dunia itu seringnya apa menipu. Kayak sini tok apik tapi rasanya apa? Waduh. Baik lanjut. Apa sifat yang pertama dari orang-orang yang tidak merugi di dalam ayat ini ya? Apa sifat yang pertama dari ayat-ayat yang tidak merugi? Yaitu apa? Al-iman. Yaitu apa? Beriman. Apa arti iman, Pak? Ibu, apa arti iman? Iman, ya perhatikan, secara bahasa artinya at-tasdiq. Apa? Tasdiq. Tasdikun ya.
Iman secara bahasa artinya apa? Tasdiq. Apa artinya tasdiq? Yaitu membenarkan atau pembenaran. Membenarkan atau pembenaran. Membenarkan atau pembenaran. Apa dalilnya? Ya. Sedangkan orang yang beriman namanya apa? Mukmin. Iman itu yakni kata yakni apa namanya? Kata apa ya namanya? Masdar atau masdar. Tapi orang yang beriman namanya apa? Mukmin. Itu dari laki-laki. Perempuan apa? Mukminah. Mukminatun. Kalau seorang perempuan laki-laki apa? Mukminun. Kalau seorang laki-laki perempuan apa? Mukminatun. Apa dalilnya? Bahwasanya iman itu artinya membenarkan. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Yusuf. Ya, dalam surat Yusuf ayat yang ke-17. Dari ayat ini para ulama mengatakan bahwasanya iman itu artinya membenarkan. Kata Allah Taala berfirman, "Qalu ya abana inna dhahabna nastabiq wa tarakna Yusuf 'inda mata'ina fa akalahu dhi'bu wa ma anta bimu'minin lana walau kunna shadiqin." Lihat, kata Allah Taala berfirman, menceritakan tentang Nabi Yusuf alaihissalam dengan siapa? Dulur-duluri yang berbuat makar kepada siapa? Nabi Yusuf alaihissalam. Apa Allah ceritakan? Qalu ya abana inna dhahabna nastabiq. Mereka orang-orang ya, saudaranya Yusuf berkata, ya bapakku, wahai bapakku, kita ini pergi kemana? Ke dalam kebun, ke hutan. Untuk apa? Nastabiq, untuk berlomba-lomba. Bisa dilihat ya dalam surat Yusuf ayat 17 nanti. Wa tarakna Yusufa 'inda mata'ina. Kemudian kita tinggalkan Yusuf di mana? Di antara barang-barang kami, bersama barang-barang kami. Ditinggal Nabi Yusuf alaihissalam. Apa kata saudara-saudara Nabi Yusuf? Dia menceritakan kepada bapaknya ketika mencari Yusuf alaihissalam. Fa'akalahu dhi'bu. Kemudian serigala mangan Nabi siapa? Nabi Yusuf. Lihat ini inti ayatnya, kata-kata iman artinya membenarkan. Wa ma anta bimu'minin lana walau kunna shadiqin. Kata-kata saudara-saudara bisa apa? Wahai bapakku, wa ma anta bimu'minin. Kamu itu wahai ayahanda tidak akan menjadi mukmin, tidak akan percaya apa yang kami bicarakan. Walau kunna shadiqin, meskipun kami sudah jujur. Jadi arti kata iman itu apa? Apa Bu? Membenarkan atau percaya. Kalau wa ma anta bimu'minin lana walau kunna shadiqin. Wahai bapakku, engkau ini tidak akan percaya sama kita meskipun kita sudah jujur. Jadi iman itu artinya percaya, membenarkan, ya. Apalagi sinonimnya? Percaya, membenarkan, membetulkan, yaitu iman, percaya. Ya. Sedangkan arti iman secara syar'i, nah ini catat ya, harus hafal ini. Arti iman secara syar'i dijelaskan oleh para ulama, yaitu apa? Qaulun bil lisan. Apa? Qaulun bil lisan. Sudah Bu? Sudah Mas? Bapak sudah? Wa'tiqadun, ya, wa'tiqadun bil janan. Wa'tiqadun bil janan. Sudah? Wa'amalun bil jawari. Wa'amalun bil jawari yazidu bit ta'ah wa yanqus bil isyan. Nah, ulang ya. Apa iman secara makna syar'i oleh para ulama itu apa? Qaulun bil lisan. Apa qaulun bil lisan itu? Ucapan dengan apa? Lisan. Jadi orang yang beriman itu dia mengucapkan dengan apa? Lisan. Kalau orang bisu ya apa? Dengan isyarat. Ya. Kemudian wa'tiqadun bil janan. I'tiqadun bil janan itu apa? Meyakini di dalam apa? Hati. Ya. Nanti akan diterangkan. Ada orang-orang yang beriman dengan lisannya saja tetapi enggak beriman dengan apa? Hatinya. Terus kata para ulama, wa amalun bil jawari. Apa wa amalun bil jawari itu? Mengamalkan dengan anggota badan. Jadi iman itu Bu
ialah apa? Perkataan atau keyakinan, perkataan dan juga apa? Amalan. Tak ulang ya. Iman itu ada 3 hal. Yaitu apa? Keyakinan di dalam hati, perkataan di ucapan, dan apa? Perkataan di lisan, dan juga apa? Amalan dengan anggota badan. Jadi tidak bisa terpisah. Ya. Iman itu akan 3 ini selalu muncul. Yaitu apa? Keyakinan di dalam hati. Ya. Kemudian apa? Ucapan dengan lisan. Dan ditambah dengan apa? Amalan dengan anggota badan. Yang kedua, yang terakhir yaitu apa? Yazidu bitta'ah. Iman itu bertambah dengan ketaatan, wa yanqusu bil isyan, dan berkurang dengan apa? Kemaksiatan. Ya betul. Ya benar. Iman itu kalau kita semakin taat, semakin bertambah dari keimanan kita. Iya. Jadi Bu, iman itu ialah keyakinan di dalam hati, ucapan dengan lisan, dan amalan dengan apa? Anggota badan. Bertambah ketika semakin taat, berkurang ketika kapan? Bermaksiat. Iya kan Bu? Ini betul. Kalau kita maksiat itu menjadikan iman kita terkadang apa? Mulai berkurang. Contohnya, misalnya begini. Ya, kita semalam maksiat. Entah maksiat apapun terserah. Biasanya kalau kita mau menghadiri kajian gimana Bu? Ya Allah, aku ki wis ngaji kok ngene, kok maksiat. Ya Allah, aku ki wis ngaji kok tapi apa? Si apa? Misalnya si gunjing ibu-ibu sing nang kono. Ya. Kan gitu biasanya. Ya Allah, aku wis ngaji tapi apa? Kok kasar kata-katanya. Itu begitu. Kemaksiatan itu membuat apa? Iman berkurang. Tetapi kita nggak boleh lalai. Kalau kita ikut nggak ke masjid lah. Sing ke masjid itu wis apa istilahnya? Wis bukan expert apa? Wis suci kabeh. Ya Allah, kotor lagi. Enggak pantas tamu sekali. Ini setan mulai menghembuskan. Setan itu masyaallah ya. Orang beramal soleh dihembuskan, dihembuskan agar dia jangan riya, tutupin aja, sudah sholat di rumah aja, misalnya begitu. Tetapi ketika dia ingin, ketika dia bermaksiat juga setan menghembuskan. Ada orang pengen tobat, dihembuskan ini sama setan. Nang masjid guru masih api-api, awak udah pantas nang masjid. Awak mungkin minum maksiat, awak mungkin menunggu zina, masuk pada masjid. Kalau junub pun tidak ngerti caranya, misalnya begitu. Itu setan terus menghembus, jangan diikuti Pak. Kalau ada setan begini langsung dilawan. Karena kalau kita ikutin apa? Terus saja akan dihembuskan. Dihembuskan dengan syarat setan itu Bu ya, menjerumuskan manusia itu dengan membuka 99 pintu kebaikan untuk memasukkan seseorang ke dalam satu pintu apa? Neraka. Ini hebatnya setan. Itu apa? Dia membuka 99 pintu kebaikan untuk menjerumuskan seseorang masuk ke dalam satu pintu neraka. Ya. Baik, sudah ya? Sudah jelas bahwasanya iman itu artinya apa? Nah, kan tadi saya ucapkan bahwasanya iman itu ialah apa? Ucapan atau keyakinan di dalam hati, kemudian apa? Ucapan dengan lisan, kemudian apa? Awal yang ramadan, lihat. Kenapa ucapan dengan lisan? Yang pertama, kenapa keyakinan dalam hati? Karena ada orang-orang yang itu hanya dia beriman di lisan saja, tetapi apa? Tidak beriman di dalam apa? Hatinya. Kenapa? Dari mana dalilnya dia? Nabi Muhammad SAW pernah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud rahimahullah taala. Apa kata Nabi SAW? Ya ma'syara man amana bilisanihi walam yadkhulul imanu fi qalbihi. Atau dalam riwayat walam yadkhulul imanu qalbahu. Ya, kata Nabi SAW mengatakan, wahai orang-orang yang dia beriman dengan lisannya tetapi belum masuk ke dalam apa? Hatinya. Berarti iman itu juga harus berada di dalam apa? Hati. Iman itu kebanyakannya perkara yang gaib. Iman kepada Allah, gaib tidak Allah. Gaib itu maksudnya tidak nampak. Gaib kan? Gaib. Iman kepada malaikat Allah, gaib apa tidak? Gaib. Kemudian ada iman kepada malaikat wa kutubi, dengan kitab-kitab Allah. Kitab-kitab Allah aslinya bagaimana turunnya Ustaz? Turun dari Allah, malaikat Jibril menyampaikan kepada Nabi Muhammad. Gimana turunnya? Ini gaib kan?
Goib. Iman kepada Rasulullah. Panjenengan tidak pernah ketemu Nabi SAW, tidak pernah ketemu Nabi Ibrahim, tidak pernah ketemu Nabi Adam alaihissalam. Tapi panjenengan percaya nggak itu adalah Nabi? Percaya. Goib. Iman kepada hari akhir. Sebagian orang mengatakan apa? Nggak ada. Seperti bagaimana orang-orang musyrik mengatakan apa? Ya ini hidup ya di dunia ini saja. Namun Tuhan ya kita mati dan kita hidup. Ada orang di masa sekarang, gue beramal buat gue sendiri, gue nggak peduli omong orang. Gue lo bilang ada orang begini kan? Subhanallah, alhamdulillah. Ini di TikTok ya, saya lihat ada di Facebook itu kelewat ada TikTok dia bilang begini. Kalian pacaran? Mohon maaf. Ada seorang yang tanya, sekarang panjenengan statusnya apa? Tidak bersuami, janda dalam artian begitu ya. Terus gimana? Panjenengan terus gimana? Gak mau menikah? Enggak, pacaran aja. Gak salah. Ditanya ya sama wawancara. Gak salah pacaran? Enggak. Kata siapa? Kata agama? Enggak. Kata saya bener kok. Subhanallah. Kata saya bener kok. Nah segitunya Pak. Ya. Berbahaya sekali ini. Ya. Berbahaya sekali ucapan-ucapan yang demikian. Ya. Maka dari itu ini perkara-perkara yang gaib. Ya. Dia nggak percaya dari akhir. Sampai ada ucapan-ucapan kufur tentang masalah neraka. Ya. Banyak orang nggak apa-apa aku masuk neraka, nanti aku bisa mengadakan konser di neraka. Alhamdulillah. Iso ada konser di neraka. Mau mengadakan konser di neraka. Subhanallah. Ya. Ini ucapan-ucapan kekufuran. Ya. Kemudian tidak percaya dengan takdir. Oh enggak, saya kecelakaan begini karena remnya mobil ini tidak bagus. Iya paham. Tapi orang tuh kalau ada kecelakaan, kejadian yang menimpa dirinya, itu hanya dia apa? Introspeksi apa dosa yang mana yang menjadikan kita apa? Kita terjerumus dalam kesalahan yang demikian. Nah, ini dalil bahwasanya iman itu harus dengan apa? Hati. Kemudian apa? Dalil iman itu juga harus dengan lisan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-136. Ini dalil bahwasanya iman itu ialah membenarkan juga dengan lisan. Setelah kita meyakini dengan dalam hati kita juga membenarkan dengan apa? Lisan. Apa kata Allah Taala berfirman? Qulu amanna billah. Ibu ada yang baca Quran tak? Sudah ada yang buka? Juz berapa? Al-Baqarah juz 1. Ya. Maksudnya juz 1, juz 2 setengah, tambahin sedikit ya, sampai terakhir. Sudah Bu, ayat 136 sudah kelihatan? 136. Sudah? Baik, kata Allah, "Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbaq wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya an-nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun." Ya, kata Allah, katakanlah wahai orang-orang beriman, amanna, kita beriman. Lihat, Allah katakanlah wahai orang-orang beriman, kita beriman, saya beriman. Ini dalil bahwasanya seseorang yang beriman itu hendaknya dia mengucapkan dengan apa? Lisannya. Jadi setelah keyakinan, kemudian lisan. Kemudian apa dalil juga bahwasanya iman itu juga harus dengan apa? Anggota badan. Mana bukti panjenengan percaya sama Allah? Kalau panjenengan tidak sholat. Oh Allah itu zat, kan di antara rukun kita beriman kepada Allah ya kita mengakui bahwasanya Allah satu-satunya zat yang berhak disembah, tapi kita tidak pernah sholat. Terus ibadahnya kayak opo? Itu pertanyaan besar. Ya. Makanya kata Allah Taala berfirman, yakni dalil bahwasanya iman itu ialah membenarkan dengan anggota badan. Wa di dalam surat Al-Baqarah juga, perhatikan dalam surat Al-Baqarah ayat 143, "Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum." Lihat kata Allah Taala berfirman. Dan Allah Subhanahu wa taala sekali-kali ya tidak akan pernah menyia-nyiakan iman kalian. Maknanya iman di sini apa? Allah Subhanahu wa taala tidak, kata para ulama tafsir itu apa? Allah Subhanahu wa taala sekali-kali tidak akan menyia-nyiakan salat yang kalian lakukan. Karena seseorang yang dia melaksanakan salat itu pada umumnya dia melaksanakan karena keimanan. Terutama orang-orang yang salat di malam hari. Panjenengan mungkin 10 terakhir bisa salat di malam hari. Tapi di 10 terakhir bisa tidak? Berat. Kalau 10 terakhir enak, ake apa? Ake koncoe. Imami dawa las tahes badan ubah, dikuat-kuat no.
Insya Allah kuat, betul ya? Insya Allah kuat. Buat mepet-mepet sahur, tidak apa-apa. Ono sahur nang gini misalnya, supaya aman. Tapi coba nang rumah. Mulai dari jam berapa? Biasanya sholat malam itu dari jam 1 biasanya ya. Jam 1, setengah 1, setengah 2 misalnya gitu. Sampai jam berapa? Jam setengah 3, jam 3 ya, tergantung azannya sampai jam berapa. Jadi imam nanti menyesuaikan. Coba sendirian di rumah ngadeg diri. Aduh, paling sendiri wajah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tayna al-kautsar. Tidak apa-apa, saya tidak menyalahkan. Tafadhol, silakan. Ya. Ada ikhwani fiddin azanullah iyyakum. Sekali lagi, Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan menyia-nyiakan amalan soleh yang kita lakukan. Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan apa? Menyia-nyiakan perbuatan baik yang kita kita kerjakan. Tidak akan Allah sia-siakan. Allah akan lihat, Pak. Dan Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan tidak akan menutup mata, ya, tidak akan tidak akan menyia-nyiakan perbuatan zalim yang dilakukan seorang hamba. Allah juga akan lihat. Panjenengan nolong mangganya tetangga tidak tahu, Allah tahu tidak? Allah tahu. Panjenengan ngentet jam waktu pulang kerja, bosnya jenengan tidak tahu, Allah tahu tidak? Allah tahu. Makanya Bu, suami istri ya mohon maaf, kalau suaminya pulang cepat ditanya ibu, Mas kok pulang cepat? Kan jamnya kan biasanya pulang jam 2 sampai rumah jam 3. Iya Dik, tadi bosnya pulang cepat, jadi aku yang pulang cepat. Nah, diiling no bujuni, Mas balik Mas. Aku mau mangan apa duit balik kerja Mas. Ini istri hari. Oh di kalau bosnya luar kota orang balik orang iyo Mas. Tapi Allah sing ketok, Allah yang melihat Mas. Subhanallah. Allah tidak akan menyanyikan itu semua. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala tidak akan lalai dari kezaliman yang dilakukan seorang hamba kepada makhluk yang lainnya, maka Allah pun juga tidak akan lalai dari apa? Perbuatan baik manusia yang dilakukan untuk diri sendiri ataupun kepada makhluk yang lainnya. Baik ya. Sampai di sini sampai apa poin iman. Ya, sampai poin apa Bu? Iman. Apa Ibu? Di surat Al-Baqarah ayat yang ke-143. Sudah ketemu? Coba cocokkan ayatnya. Wa ma qala Allahu liyudhi'a imanakum. Sudah ketemu? Sudah ketemu sama betul Bu? Baik. Ada yang bertanya sebelum diakhiri? Tolong dikasih tanda ya semua bukunya sampai pada sifat yang pertama dari orang yang beriman, orang yang tidak merugi, yaitu apa? Beriman. Baik, ada yang bertanya sebelum saya akhiri? Cukup? Sebentar saya kasih tanda dulu. Baik ya, insyaallah ini saya sampaikan pada pagi hari ini, kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Saya akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.